Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah teman-teman kita sama-sama panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat panjang umur, dan tentunya nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nikmat itu karena tentunya nikmat Allah amat begitu luas. Namun yang harus kita ketahui adalah kita harus tetap bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita sampai saat sekarang ini. Kemudian sholawat teriring salam tidak lupa marilah sama-sama kita curah limpahkan kepada kearibaan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat, para keluarga, para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua kelak menjadi umatnya yang akan tertolong di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati yaitu dosen pengasuh mata kuliah Pendidikan Agama Islam yaitu Bapak Ustadz Ridwanul Haq, STHI, MSI yang terhormat. Kemudian juga yang saya hormati dan juga saya cintai, rekan-rekan HI kelas E, angkatan 2021, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajam saya kepada teman-teman semua. Baik teman-teman, tujuan dibuatnya video ini adalah untuk menjelaskan secara ringkas mengenai konten atau isi dari makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama yang minggu lalu diberikan oleh dosen pengampu pendidikan agama Islam yaitu Bapak Ustadz Ridwanul Haq. Baik teman-teman, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kalian lihat pada lembar pertama ini, di sini terdapat cover. Cover ini berisikan informasi terkait makalah, terkait identitas penulis ya. Ini bisa dilihat, saya membawakan judul dengan judul Hukum dan Hak Asasi Manusia, HAM di dalam Islam. Oke, lanjut saja. Ya, kemudian di sini ada kata pengantar. Di sini. Nah, oke, lanjut saja. Di sini saya lewatin saja. Ya, di sini ada kata. Oke, lanjut ke daftar isi. Nah, di sini ada daftar isi. Di daftar isi ini ada susunan atau poin-poin yang saya muat dalam makalah ini. Di sini ada bab 1 itu ada pendulan tentang latar belakang dari makalah ini, kemudian rumusan masalahnya, tujuannya, manfaat penulisannya itu seperti apa nanti bisa kita lihat. Kemudian ada bab 2 pembahasan. Ini ada 4 poin utama. Yang pertama, fungsi hukum Islam di dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian konsep-konsep hak asasi manusia dalam Islam, kemudian perbedaan prinsip antara konsep HAM di dalam Islam dan juga Barat, kemudian ada kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum, dan di bab ketiga ada kesimpulan disusul dengan daftar pustaka, dan di akhir ada lembar persetujuan. Baik, oke. Lanjut. Nah, di sini ada bab 1 yaitu 1.1.1 ya latar belakang. Ya, baik teman-teman. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memahami HAM itu terlebih dahulu, kita baiknya harus mengerti juga apa itu hak. Ya, pengertian dari hak itu sendiri. Nah, di sini saya menjelaskan hak adalah unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman di dalam berperilaku, di dalam berkehidupan, dan lain-lain untuk melindungi dan menjamin harkat dan martabat manusia. Nah, oke, ini kan panjang ya.
Secara ringkas saja ya. Nah, di sini ada juga kenapa manusia harus mempunyai hak ya. Kemudian di sini juga ada usaha penegakan HAM yang dimulai dari usaha dalam menghapuskan perbudakan, kemudian perlindungan terhadap minoritas, ya, dan lain-lainnya. Kemudian di sini juga ya, di sini juga ada HAM yang ditinjau dari perspektif Islam, ya, seperti apa dan bagaimana. Nah, itu pembahasannya nanti ada pada isi dari makalah ini. Ya, oke. Kemudian ada poin 1.2 yaitu rumusan masalah. Ya, rumusan masalah ini adalah yang berisikan tentang kaitannya dalam latar belakang tadi ya. Nah, di sini saya sudah merumuskan beberapa rumusan terkait makalah ini, terkait makalah hukum hak asasi manusia dalam Islam. Di sini ada 4 poin utama. Yang pertama yaitu apa saja sih fungsi hukum Islam di dalam kehidupan bermasyarakat? Kemudian bagaimana sih implementasi konsep HAM di dalam Islam? Dan bagaimana perbedaan prinsip antara konsep HAM di dalam Islam dan juga Barat? Dan apa saja sih kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum? Ya, itu merupakan rumusan masalah yang sudah saya buat, dan di sini ada 1.3 yaitu tujuan. Nah, di dalam tujuan ini ya berdasarkan rumusan makalah di atas tadi ya, maka tentunya saya mempunyai tujuan dalam menulis makalah ini. Ya, tujuan dari pembuatan makalah ini selain untuk keperluan tugas pendidikan agama Islam yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam yaitu Pak Ustadz Ridwanul Haq, ada hal lain yang ingin dicapai, yaitu di sini ada 4 ya. Ada 4 tujuannya. Yaitu yang pertama untuk mengetahui apa saja fungsi hukum Islam. Untuk mengetahui bagaimana sih konsep hak asasi manusia. Untuk mengetahui perbedaan prinsip antara konsep HAM dan juga untuk mengetahui apa saja kontribusi umat Islam. Jadi tujuan ini adalah apa ya, yang berkaitan dengan tadi rumusan masalah itu, tujuan yang ingin dicapainya. Oke. Kemudian di sini ada juga manfaat penelitian. Manfaat penelitian yang saya harapkan semoga dapat tercapai manfaat ini. Di sini ada dua poin ya yang saya bagi. Yang pertama manfaat teoritis. Manfaat teoritis adalah harapan saya dari hasil penulisan ini saya berharap dapat memberikan sumbangan yang berharga ya dan menjadi bahan acuan bagi penulis lain mengenai HAM dalam perspektif Islam. Kemudian dapat menjadi acuan atau referensi untuk penulisan berikutnya atau penelitian-penelitian tentang pengembangan dalam potret lingkup HAM ya. Tentunya di dalam perspektif Islam. Kemudian manfaat penelitian secara praktisnya, saya berharap semoga dapat ditemukan berbagai persoalan atau kendala ya yang dihadapi dalam mengimplementasikan HAM dalam perspektif Islam, dan dapat diketahui bagaimana sebenarnya fungsi hukum Islam, kemudian konsepnya, kemudian perbedaan prinsipnya, kemudian kontribusi umat Islam di dalam perumusan dan penegakan hukum. Oke, baik. Di sini akan masuk pada isi dari pembahasan makalah ini. Di bab 2 pembahasan poin 2.1 fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, di sini masuk pada pembahasan kedua. Pada bab kedua yaitu pembahasan poin 2.1 fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat.
Namun teman-teman, di sini saya tidak akan membacakan secara utuh tulisan-tulisan yang ada di makalah ini karena saya rasa akan memakan waktu yang lama ya. Namun akan saya sampaikan intisari dari poin-poin yang ada pada pembahasan dalam makalah ini. Ya. Oke, ada poin 2.1 fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Sebetulnya apa sih tujuan hukum Islam itu? Nah, tujuan hukum Islam itu baik secara global maupun secara detail itu untuk mencegah kerusakan pada manusia dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka. Untuk mengarahkan mereka kepada kebenaran, kemudian kepada kebaikan tentunya, serta menerangkan jalan yang harus dilalui oleh manusia. Selain itu, di dalam poin 2.1 ini, hukum Islam itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan tujuan dan maksud utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik individu ataupun kolektif ya, untuk menjamin serta melindungi dan menjaga kemaslahatan tersebut. Maka Islam menetapkan beberapa aturan ya, baik perintah ataupun larangan. Nah, Islam sebagai agama yang memiliki hukum yang fungsi utamanya tadi ya terhadap kemaslahatan umat. Nah, di sini ada fungsi adanya hukum Islam yaitu sebagai berikut. Di sini ada fungsi ibadah apa sih? Ya, di sini ada fungsi ibadah. Apa sih itu fungsi ibadah? Maksudnya itu adalah kita sebagai umat Islam ini memiliki kewajiban untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kepatuhan ini tentunya sangat beragam ya. Saya ambil contoh terdekatnya saja seperti ibadah. Di situ kan kita ada kewajiban sebagai muslim untuk beribadah. Maka hal itu harus kita patuhi dan karena itu ada hukumnya ya di dalam Islam itu. Nah, ibadah ini kan juga sekaligus merupakan ya indikasi keimanan seseorang. Kemudian di sini ada poin B-nya yaitu fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di dalam Islam ini kita harus patuh atas larangan Allah ya untuk menjauhi yang haram, lagi dosa ya dan lain-lain yang dilarang Allah pastinya. Kemudian tentunya kita mendekatkan diri serta menjalani hal-hal yang diperintahkan Allah yang baik-baiknya gitu dan menjauhi yang dilarangnya gitu. Seperti minum khamar itu kita harus menjauhi itu hal-hal itu, kemudian berzina dan lain-lainnya yang tentunya tidak membawa manfaat yang baik. Kemudian di sini ada fungsi jawazir. Fungsi ini dalam Islam itu sebagai sarana pemaksa yang maksudnya sarana yang melindungi gitu, melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang tentunya membahayakan masyarakat. Maka di dalam Islam itu dilarang tuh yang namanya membunuh, kemudian berzina, mencuri dan lain-lain. Yang pada hakikatnya itu dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian di sini ada lagi fungsi tanzim wa islah al-ummah. Nah, dalam fungsi ini kita sebagai umat Islam sudah diatur sedemikian rupa dan sedemikian baik di dalam kita proses berinteraksi sosial agar apa? Agar dapat terwujudnya masyarakat yang ya kalau saya katakan dengan singkatan saya sendiri yaitu adem, yaitu aman, sejahtera, damai dan tentram ya. Kemudian kemudian di sini ada lanjut saja. Kemudian ada al-maslahat al-mursalat dan lain-lain semacamnya, tentunya masih banyak lagi ya fungsi-fungsi Islam yang ada pada hukum Islam.
Oke, kemudian kita akan beranjak pada poin 2.2, yaitu konsep hak asasi manusia di dalam Islam. Pada intinya, teman-teman, dari seluruh bacaan tulisan ini pada poin 2.2, Islam itu memiliki 5 konsep dasar HAM yang semua itu terangkum di dalam al-daruriyat al-khamsah al-huquq atau hukuk al-insaniyah fi al-Islam, atau hak-hak asasi manusia di dalam Islam. Nah, 5 konsep itu mencangkup hibju al-din atau penghormatan atas kebebasan beragama, kemudian hibju al-mal, penghormatan atas harta, ada juga hibju al-nafs, penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan hibju al-akil, penghormatan atas kebebasan dalam berpikir, kemudian hibju al-nas, harusan kita untuk menjaga keturunan, dan lain-lain sebagainya. Nah, semua ini itu sudah terangkum baik oleh Islam dalam konsepnya untuk mengatur kehidupan. Maka kelima hal pokok ini yang harus dijaga oleh setiap umat Islam agar dapat menghasilkan tatanan kehidupan yang lebih manusiawi tentunya. Oke. Nah, ini intisari dari poin 2.2 konsep hak asasi manusia di dalam Islam. Nah, kemudian kita beranjak pada poin 2.3 di sini. Ada perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam Islam dan Barat. Nah, kalau ditinjau dari perspektif Barat ini tentang HAM ini, manusia itu seperti semata-mata menjadi manusia. Nah, jadi tindak tanduknya itu merupakan sifat kemanusiaannya, sedangkan hak asasi manusia di dalam konsepsi Islam itu dipahami sebagai sebuah aktivitas manusia sebagai hamba Allah dan khalifah Allah di bumi ini gitu. Sedangkan kalau misalkan dalam pemahaman Barat itu HAM itu ditentukan oleh aturan-aturan publik yang demi terciptanya perdamaian dan keamanan semesta alam. Nah, maka seiring perjalanan sejarah instrumen-instrumen HAM itu semakin berkembang di dalam berbagai kompenan ya di dunia internasional gitu. Nah, malah perlindungan HAM ini seperti digunakan sebagai salah satu norma standar syarat dalam berhubungan dengan negara luar. Nah, kemudian khususnya negara-negara Barat ini dia itu punya modal ya. Negara Barat itu dengan modal kekuatan ekonomi yang besar dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga yang non komunis itu kepada bantuan ekonomi Barat, itu menimbulkan dominasi negara Barat dan standar dalam penilaian terhadap pelaksanaan HAM ini, gitu. HAM dunia, terutama di dalam negara dunia ketiga. Itu yang terjadi. Nah, namun tentunya negara dunia ketiga ini ya seperti Indonesia bukan tanpa perlawanan dengan legitimasi konsep keanekaragaman budayanya. Maka negara-negara non-Barat ini mencoba membendung standar Barat di dalam menilai perlindungan HAM di dunia. Nah, hal ini lebih-lebih didasari bahwa beberapa poin dalam ada tuh poin pasal-pasal DU HAM yang belum mampu mengakomodasi seluruh negara dalam PBB, terutama negara-negara mayoritas penduduknya Muslim. Nah, kita bisa tinjau dari pasal 16 nomor A, pasal 16 nomor A, pasal 16 nomor A itu garis miring res, garis miring 200
10 Desember 1948 perihal kebebasan perkawinan beda agama. Ada juga di dalam pasal 18 nomor A garis miring res garis miring 217 10 Desember 1948 tentang hak kebebasan keluar masuk agama. Nah, di dalam kedua pasal ini, dalam pandangan kebanyakan kalangan Islam itu menabrak. Jadi ada tabrakan di situ. Seperti menabrak larangan ajaran Islam ya. Kayak misalkan perihal perkawinan beda agama dan murtad itu sangat fatal di dalam Islam ya. Bahkan kalau kita lihat budaya barat itu yaitu membuka peluang yang melegalkan pernikahan tanpa wali dan saksi. Bahkan sesama jenis gitu ya. Karena hal-hal seperti itu terjadi pada saat sekarang ini pun. Nah, tentunya ini sangat berbeda sekali dengan ajaran Islam ya. Dalam Islam hak manusia tidak dalam Islam hak-hak manusia itu tidak bersifat absolut ya. Karena yang bersifat absolut hanya milik Allah. Nah, alam semesta ini pada hakikatnya adalah milik Allah, termasuk manusia di dalamnya. Oke. Oke, kemudian ada ya, itu poin 2.3 ya. Tentang perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam Islam dan Barat. Nah, kemudian lanjut saja kita masuk pada poin 2.4. Isinya kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum. Tentunya banyak ya, sangat banyak sekali kontribusi umat Islam di dalam menegakkan dan merumuskan hukum, terutama di Indonesia ya. Namun saya akan menyebutkan satu saja ya, untuk menghemat waktu, yaitu ketika lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu tidak terlepas dari peranan umat Islam di dalam mempersiapkan dan meletakkan dasar-dasar Indonesia merdeka yang tentunya tidak diasingkan lagi gitu, tidak disangsikan lagi peran-peran kaum muslimin itu, terutama para ulama dalam kelahiran Undang-Undang Dasar 1945 itu. Nah, tentunya di dalam kiprahnya itu para ulama itu tergabung dalam BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan juga panitia kecil yang pada saat itu bertugas untuk merumuskan tujuan dan maksud didirikannya negara Indonesia. Panitia ini terdiri dari 9 orang yang semuanya adalah Muslim atau para ulama ya, kecuali satu orang itu yang beragama Kristen. Jadi didominasi oleh Muslim. Nah, sampai melahirkan sebuah rumusan yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada saat itu tanggal 22 Juni 1945, yang itu berbunyi satu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hal-hal ini sampai sudah tuntas nih menjadi rumusan seperti ini, walaupun pada sejarahnya itu pada 18 Agustus 1945 itu 7 kata dalam Piagam Jakarta itu dihilangkan, diganti dengan kalimat yang Maha Esa. Nah, maka di sini sudah tercermin atau sudah menjadi bukti akan kebesaran jiwa umat Islam dan para ulama gitu. Bahkan Muhammad Hatta sendiri dan Ki Bagus Hadikusumo ya menjelaskan bahwa
yang dimaksud dengan yang Maha Esa itu adalah tauhid. Jadi maksud yang Maha Esa itu dimaknakan dengan tauhid. Sampai proklamasi pun itu peran umat Islam itu sangat besar di sana. Misal dalam sejarahnya itu ketika itu Bung Karno yang dipercayai untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tidak berani gitu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu. Ya. Bung Karno itu ada rasa-rasa takut dan gugup dalam hal itu. Namun ketika itu Bung Karno dapat kekuatan moral dan spiritual ya, mentalitas dan motivasi saat Bung Karno itu berkeliling ya, menemui para ulama. Misalnya itu para ulama di Cianjur Selatan. Itu ada ulama Abdul Mukti dari Muhammadiyah, termasuk Wahid Hashim ya dari NU. Sampai akhirnya itu Indonesia itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, di situ itulah peran-peran umat Islam dalam penegakan dan perumusan hukum gitu. Dalam undang-undang. Nah, oke. Baik. Nah, di sini ada bab 3 yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang saya tarik dari atau benang merahnya dari makalah ini adalah hak merupakan suatu hak yang melekat pada diri manusia itu yang bersifat kodrati dan tentunya fundamental sebagai suatu anugerah Allah yang harus kita hormati. Hak itu dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Maka kesadaran akan hak-hak asasi manusia mengglobal sejak 10 Desember 1948 itu dengan ditetapkannya oleh PBB di dalam Deklarasi Universal tentang hak-hak asasi manusia. Nah, deklarasi PBB ini juga deklarasi-deklarasi sebelumnya dirancang untuk melindungi kebebasan individu di depan kekuasaan raja, kaum feodal, ataupun negara yang cenderung dominan dan tersentralisasi. Maka menurut Islam, hak manusia terbatas dengan hak orang lain. Hurriyatu al-mar'i mahdudatu bihuriyat ghairihi. Kebebasan seorang dibatasi oleh kebebasan orang lain sehingga muncullah hak dan kewajiban. Aspek khas dalam konsep HAM Islam adalah tidak adanya orang lain yang bisa memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran terjadi atas orang yang harus dipenuhi haknya. Nah, ada yang pertentangan antara Islam dan HAM sebenarnya itu berasal dari ketentuan hukum Islam fikih yang berbeda dengan beberapa ketentuan HAM. Konsep HAM ini tentunya merupakan representasi dari standar kehidupan modern di dalam bidang politik, hukum, yang dalam beberapa hal akan bertabrakan dengan aturan normatif tradisional seperti konsep syariah. Walaupun demikian, HAM tidak berarti lebih kuat atau bertentangan secara keseluruhan dengan ajaran atau tradisi agama. Maka hal ini dikarenakan wilayah HAM sangatlah terbatas, yakni hanya pada bidang politik dan hukum. Bahkan seorang tokoh bernama Maududi itu berusaha untuk menyelaraskan HAM dengan syariah tradisional tanpa berusaha untuk menelusuri kemungkinan adanya ketegangan atau konflik antara keduanya gitu ya. Nah, kontribusi hukum Islam itu sudah menjadi hukum nasional antara lain seperti kayak hukum perkawinan, hukum pelaksanaan haji, bagi hasil infak dan wakaf. Fungsi hukum Islam ini di dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengatur segala tingkah laku baik dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, itulah hakikat fungsi hukum dalam Islam ya. Nah, okay. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Ini ada penjelasan yang saya ambil. Kemudian di sini ada lembar persetujuan.
teman-teman, baik itu saja yang bisa saya jelaskan, yang saya paparkan tentang makalah ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Unjur man qala wala tanjun maqala wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.